secangkir pengharapan untuk mengawali hari ini. Renungan pagi tanggal 10 Mei. J.N. Lovebrow bertemu J.N. Andrews. Mazmur 19 ayat 8 berfirman, Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Lovebrow telah menjadi seorang penginjil Advent yang memelihara hari Minggu selama sekitar 3,5 tahun. Ketika ia pertama kali bertemu dengan seorang pendeta dari golongan gereja Masehi Advent hari ke-7. Sudah umum diketahui di kalangan para mantan pengikut Miller bahwa banyak dari mereka yang memegang keyakinan pintu tertutup. Keyakinan bahwa pintu kasihan telah ditutup. Memiliki kecenderungan fanatik dan orang-orang telah memberitahu Lovebrow bahwa kelompok yang akan ia temui tidak hanya memelihara hari Sabtu sebagai pengganti hari Minggu, tetapi juga ketika mereka berkumpul, mereka akan berteriak dan bersorak-sorak dan melakukan demonstrasi fanatik yang sangat gaduh. Dia tidak terlalu ingin bertemu dengan orang-orang seperti itu. Tetapi seorang pria bernama Orton dari Rochester, New York, mendekatinya dan mengatakan bahwa orang-orang yang memelihara hari ke-7 sedang mengadakan pertemuan di 124 Mount Hope Avenue dan mengajaknya untuk hadir. Lovebrow awalnya menolak undangan tersebut. Namun Orton mendesak, Anda memiliki tugas di sana. Beberapa dari jemaat Anda telah bergabung dengan kaum Advent hari Sabat. Dan Anda harus mengeluarkan mereka dari ajaran sesat ini. Mereka akan memberi Anda kesempatan untuk berbicara dalam pertemuan mereka. Jadi siapkan ayat-ayatnya dan Anda dapat menunjukkan kepada mereka dalam waktu 2 menit bahwa Sabat telah dihapuskan. Dengan tantangan yang terngiang di telinganya itu, Lovebrow mengumpulkan ayat-ayatnya. Dan bersama beberapa teman Advent hari pertama menghadiri pertemuan para penganut hari Sabat. Setelah itu, pengkhotbah muda ini telah berubah total. Tidak hanya menemukan bahwa dalam pertemuan itu tidak ada fanatisme dan demonstrasi yang gaduh, tetapi seorang pendeta bernama J.N. Andrews mengambil ayat-ayat tentang hukum dan Sabat yang sama seperti dalam daftar Lovebrow dan menjelaskan masing-masing ayat itu. Andrews tidak hanya membahas ayat-ayat yang sama seperti yang ia miliki, tetapi menurut klaim Lovebrow, ia menjelaskannya dalam urutan yang sama juga. Itu sudah lebih dari cukup baginya. J.N. Lovebrow menerima Sabat pada September 1852 dan segera mulai berkhotbah untuk Advent hari Sabat. Dalam tahun-tahun berikutnya, ia menjadi pionir gereja Masehi Advent hari ke-7 di California dan Inggris. Melayani sebagai pendeta dan pemimpin gereja di beberapa bagian Amerika Serikat. Serta menerbitkan sejarah pertama gereja Masehi Advent hari ke-7 pada tahun 1892 berjudul The Rise and Progress of Seventh-day Adventists. Kebangkitan dan perkembangan gereja Masehi Advent hari ke-7. Direvisi pada tahun 1905 menjadi Gerakan Besar Kedua Gereja Advent. Di suatu tempat, Ellen White mencatat bahwa manfaat orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka kepada Tuhan tidak akan berakhir. Seperti halnya J.N. Lovebrow. Dalam hal itu dapat terjadi dalam kehidupan kita masing-masing. Doa kita hari ini, kami bersyukur atas hati yang terbuka seperti Lovebrow. Lembutkan hati kami menerima kebenaran. Ubahkan prasangka menjadi iman dan pakai hidup kami berdampak kekal. Amin.